Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, jumpa lagi dengan channel MFTV, channelnya pembelajaran kelas 3. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Akan ingatkan bagi yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang kedua, mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh perilaku berikut. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu. Ika artinya juga, Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Pada tabel berikut ini. Yang pertama, bermain dengan semua teman. Ya, termasuk menghormati perbedaan. Ya, menghormati perbedaan. Yang kedua, menolak pendapat orang lain. Termasuk menghormati atau tidak menghormati? Ya, tidak menghormati perbedaan. Yang nomor 3, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Tentu ini tidak menghormati ya. Kita beri tanda silang. Kemudian yang keempat, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Ya, tentu ini termasuk menghormati perbedaan. Kita beri tanda centang. Kemudian yang kelima, tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Ini juga termasuk
menghormati perbedaan, ya, kita cinta. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Ya. Ini tugas kalian ya. Ini kita jawab bersama-sama salah satunya ya. Aku, Vicky, dan Amanda sedang mengerjakan tugas kelompok. Aku dan Amanda beragama Islam, sedangkan Vicky beragama Kristen. Pada waktu sholat telah tiba, aku dan Amanda melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Sementara Vicky menunggu di ruang tamu karena menghargai perbedaan agama kami. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara di pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Nah, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, artinya adalah ya, daerah longsor. Ya, kemudian yang kedua, rambu yang kedua artinya, masih ingat ya, dilarang parkir. Kemudian rambu yang ketiga artinya adalah ya, jalan licin. Kemudian rambu yang keempat artinya adalah, masih ingat kemarin, dilarang berhenti. Dan yang terakhir, yang kelima, rambu tersebut artinya jalan berkelok-kelok. Menurut kalian, mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Nah, kita jawab bersama-sama agar pengguna jalan mengetahui kondisi jalan yang akan dilalui dan lebih berhati-hati. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gebak sodor dan gobok. Gabak ya. Cobalah bermain galasin bersama teman-temanmu. Cobalah berlatih melewati menjaganya. Ikuti petunjuk berikut. Yang pertama, buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Nah, kalau lebih cepatnya pakai itu. Lapangan bulu tangkis ya. Yang kedua, buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten. Buatlah 2 tim dan seterusnya itu. Yang keempat, satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya menjadi tim melawan. Masih ingat ya, permainan ini sering kali kalian mainkan ketika berangkat sekolah, ketika berada di waktu istirahat ya, bermain dengan teman-teman kalian di halaman sekolah. Nah, ini tahapan-tahapannya. Tentu kalian sudah tahu bagaimana cara bermain gebak sodor atau galasin ya. Kami ingatkan lagi, permainan ini sering dimainkan kalian ketika berada di sekolahan. Tentu di halaman sekolah, di lapangan bulu tangkis itu ya. Nanti kalau sudah berangkat sekolah, insya Allah
bisa dimainkan lagi permainan galasin atau gobak sodor. Atau juga bisa bermain di rumah dengan teman-teman kalian. Permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan ya. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara kita, Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.